Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi kita di dalam renungan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan dah berikan kita pagi hari yang baik, yang kita bisa nikmati bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan udah pimpin hidup kami, tidur kami semalam, kami bisa tidur dengan nyenyak, dipulihkan sehingga kami bisa merecharge energi kami kembali, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar Bapa. Dan Bapa pimpin hidup kami sehingga apapun yang kami lakukan hari ini hanya nama-Mu yang dipermuliakan lewat hidup kami. Dan sebentar kami mau menikmati Tuhan santapan pagi kami, biar Engkau yang memberikan, mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan itu boleh berkenan dan menolong kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hal Yesus, amin. Shalom rekan-rekan sejarah Allah, hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Point of View. Point of view itu artinya sudut pandang, titik pandang, sudut pandang. Nah, saudara, kita sekarang masih dalam waktu-waktu minggu-minggu di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan dan menjelang sedang dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus. Dan kita tahu sekarang bahwa di dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus otomatis yang kita prioritaskan adalah Roh Kudus itu sendiri. Tapi saudara, coba ya kita kembali menilik dalam hati kita. Seberapa saudara saat ini, di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang kita jalani ini, seberapa kita itu memberikan Roh Kudus peran yang besar di dalam kehidupan kita? Masihkah dia memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita? Atau peran Roh Kudus itu sudah hampir hilang, tergerus oleh setiap masalah, problema, hal-hal yang memberatkan kita, sehingga rasa-rasanya udah terlalu sibuk sehingga Roh Kudus itu udah nggak sempet dia itu ngobrol sama kita, nggak sempet dia itu ngomong sama kita bagaimana cara kita membangun diri kita. Ingat, Roh Kudus itu salah satu fungsinya adalah sebagai penolong. Dia juga yang mengajar kita, ya kan? Nah, seberapa Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kemarin waktu saya mempersiapkan renungan ini, malam sebelum saya hari ini kasih renungan nih, itu saya kan lagi iseng-iseng dengar lagu di YouTube. Terus nggak sengaja ada keluar satu video, itu American Got Talent, AGT ya, AGT. Terus yang menarik, waktu saya juga nggak sengaja iseng saya klik, soalnya judulnya begini, penyanyi dari Kenya berumur 18 tahun yang spektakuler itu saya gitu. Akhirnya saya iseng saya klik. Yang bikin saya juga kaget adalah begitu saya klik, penyanyi dari Kenya yang berumur 18 tahun itu namanya Jorge kalau saya nggak salah ingat ya. Dia itu membuat si American Got Talent itu, acara American Got Talent itu jadi KKR saudara. Bingung ya? Saya juga kaget. Maksudnya saya seumur-umur belum pernah lihat tuh di American Got Talent si penyanyi itu menyanyikan lagu rohani saudara. Dia menyanyikan lagu rohani. Jadi waktu sebelum dia nyanyi kan ditanya, misi lu apa segala macam, tujuan kamu menyanyi apa. Dia bilang, saya merasa American Got Talent ini adalah salah satu media yang sangat cocok untuk saya itu bisa menyampaikan, memperkenalkan Tuhan. Gile saat itu. Saya dengar itu, waktu saya dengar itu anak ngomong, saya bilang wow. Tuhan bikin percepatan dengan cara yang ajaib saudara. Itu butuh kalau saya ya, itu benar-benar butuh nyali yang besar untuk berani maju di panggung dunia American Got Talent itu dan menyanyi untuk kemuliaan bagi Tuhan, ya. Saudara, anak berumur 18 tahun dari Kenya ini, dia mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan kita kebanyakan. Sementara kita di sini sibuk bergelut dengan masalah-masalah kita sibuk bergelut dengan kesulitan, hari-hari yang berat dengan segala macam, sibuk juga gitu-gitu kan. Dia melihat dari sudut pandang yang berbeda saudara. Dia melihat bahwa saat ini bukan waktunya kita sibuk-sibuk ngurusin diri sendiri, tapi kita harus sibuk-sibuk mempercepat waktunya Tuhan itu untuk datang. Itu sebabnya dia mencari wadah di mana tuh dia bisa mengabarkan Injil, menceritakan tentang Yesus. Dia nggak khotbah saudara, dia cuma menyanyi. Dan dia waktu nyanyi itu menyembah saudara. Dia bukan cuma nyanyi kayak kita, as a deer painted for the water, bukan begitu. Tapi dia setelah menyanyi pun dia tuh masuk ke dalam
dimensi penyembahan dan dia itu menyembah di situ. Itu luar biasa saudara. Saya pikir ini kalau bukan gerakan dari Roh Kudus, Tuhan Allah sendiri yang menyuruh dia melakukan hal seperti ini, rasanya benar-benar dia mungkin bisa ditendang istilah. Dan hebatnya ya ini efek samping setelah itu ya, dia tuh dapat golden bus ya atau apa, pokoknya yang twing gitu, banyak apa-apa lah gitu. Dan dia dapat uang 1 M kalau saya nggak salah ingat, karena dia juga ada foundation. Jadi yang dia juga mempunyai foundation yayasan yang untuk ngurusin orang-orang yang miskin gitu kan. Juga base-nya Kristen. Nah, di situ saudara, saya mau dari gara-gara itu tuh saya jadi terbuka ya. Saya pikir, oh iya Tuhan ya. Yang kayak begini nih udah langka banget di saat-saat kita sekarang, di mana orang itu semakin egoisnya tinggi. Karena kita ditekan dalam kesulitan, otomatis yang kita pentingkan adalah diri kita sendiri kebanyakan. Keluarga kita sendiri, kesibukan kita sendiri. Sehingga kita melupakan sebenarnya kita punya visi misi yang lebih penting. Bahwa kita itu harus membawa Injil ke seluruh dunia dengan cara bagaimanapun. Ya kan? Dan disinilah saya bisa melihat bahwa si anak ini mempunyai sangat peka dengan Roh Kudus yang menolong dia, yang mengasih tahu dia. Ini bukannya saat ini lagi, dia anak yang miskin, terakhir udah miskin gitu. Jadi dia buat dia kayak miskin itu udah bukan prioritas, udah bukan masalah gitu. Jadi dia akhirnya mengabarkan tentang Tuhan itu. Hidup dia itu benar-benar udah fokusnya ke Tuhan. Dan yang hebatnya lagi ya, saya nggak tahu ini efek kamera, maksudnya di setting atau gimana gitu. Waktu anak ini nyanyi itu tuh ada di panggung itu kan panggung agak-agak tertutup terbuka gitu, saya nggak ngerti ya itu. Jadi ada burung merpatinya datang ya, itu saya anggap ya kadang-kadang TV bisa bikin unsur gimana, tapi kalau misalnya pun enggak itu lebih keren lagi gitu kan, sampai ada merpati datang gitu di situ. Dan acara itu sampai sempat diomongin, kok tumben bisa ada merpati gitu di sini gitu kan. Nah, seperti itu saudara. Jadi saya ingin bahwa kita tuh masuk ke dalam satu kondisi bahwa kita tuh harus jangan cuma terlena dengan urusan kita, saudara. Kita punya urusan yang lebih penting, bahwa kita harus membawa kabar Injil itu dengan cara yang seperti apapun, baik dengan hidup kita, baik dengan ya kayak anak ini karena dia bisa menyanyi, dia berani tampil di American Got Talent untuk menyanyi dan dia bikin konser untuk Allah gitu istilah. Dan dia mengadakan ya nggak altar call, tapi dia menyembah Tuhan di atas acara American Got Talent itu. Nah, Tuhan bikin kita cara kreatif dan itu Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, saya cuma ingin ambil satu ayat dari 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita. Kita milik Allah loh, berarti yang kita bawa itu adalah pekerjaannya Allah. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, yang bawahnya saya tambahin ya, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksi. Dia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Nah, yang aku mau ambil itu, yang saya mau ambil, memanggil Allah sebagai saksi. Berarti Allah itu pun menjadi saksi untuk hidup kita. Sebenarnya hidup kita itu kita bawa kemana? Ya, di mana point of view kita? Apakah saudara punya point of view Allah tetap sebagai tujuan hidup kita atau ke diri kita sendiri? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Kami belajar Tuhan lewat firman hari ini supaya kami enggak cuma fokus sama diri kami, fokus dengan masalah kami, tapi kami mau melihat lebih lebar, lebih jauh, dan ingat kembali panggilan-Mu Bapa, bahwa kami diberikan penolong untuk melewati hidup kami, dan kami juga diberikan penolong untuk membawa kabar baik kepada seluruh dunia Tuhan, sehingga waktu-Mu Tuhan dipercepat, dan Engkau akan segera kembali Bapa untuk menjemput kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.